hampir semua mereka yang bekerja di Linux akan bekerja di script shell. Apa itu script shell? Atau script ya, bergantung versi, misalnya mau DM, mau MD, mau terserah. Gampangnya, shell script itu adalah sebuah file yang mengandung sederetan perintah. Ambil contoh misalnya, ada sebuah file namanya hello.sh, terdiri dari 3 baris berikut, yaitu baris pertama seperti ini, baris kedua seperti ini, baris ketiga seperti ini. Maka ini artinya adalah file yang namanya hello.sh itu terdiri dari 3 perintah, yaitu perintah sebenarnya bukan perintah umum eksekusi tertentu, tetapi suatu perintah yang memberitahu bahwa file ini jenis scriptnya adalah bash. Kemudian yang kedua, ini sebenarnya adalah perintah yang menampilkan tulisan hello world gitu. Sedangkan yang ketiga, ini adalah perintah yang menampilkan aku akan mengguncang dunia. Nah, kalau 3 baris ini dijadikan satu, kemudian dieksekusi, maka ini dianggap sebagai sebuah script. Jadi perintah-perintah digabungkan menjadi satu, jadi sebuah script namanya. Oke. Lalu macamnya apa? Script itu sebenarnya secara garis besar terdiri dari 2 macam, yaitu Bourne type shell dan kemudian yang kedua adalah C shell. Nah, Bourne type shell itu terdiri dari A, B, C, D ini, sedangkan yang C shell terdiri dari A, B. Nah, kita akan pelajari yang Bourne type shell, khususnya itu yang bash. Jadi bash itu singkatan Bourne again shell. Kenapa kita harus menggunakan script? Ya, sebenarnya ada banyak alasan, tetapi 3 alasan utama akan saya sebutkan. Yang pertama, dengan script kita bisa menyederhanakan perintah yang rumit menjadi satu perintah yang sederhana. Yang kedua, kita bisa menghemat waktu dengan cara menyederhanakan tugas yang berulang-ulang. Contohnya aja gini. Misalnya kalau kita bekerja di kimia komputasi dan sedang bekerja dengan simulasi dinamika molekul, yang saya tahu ini prosedurnya panjang sehingga banyak script yang harus dibuat. Itu masing-masing tahap dilakukan dengan sekian banyak perintah. Maka supaya perintah yang kita buat itu menjadi lebih mudah untuk kita jalankan, maka kita buat script. Jadi kita tidak nulis terus-terusan yang itu saja. Itu masih untuk dalam satu ligan. Kalau kita bekerja untuk simulasi dengan menggunakan ligan yang lain, kita juga akan melakukan hal yang sama, yang berbeda hanya ligannya saja, nama ligannya saja. Maka kita akan melakukan hal itu berulang-ulang. Ya kalau ligannya cuma 1, 2, nah kalau ligannya ada 40 misalnya, kita akan melakukan 40 tugas berulang-ulang yang berbeda hanya nama ligan, dan celakanya tiap perintah itu perintahnya panjang-panjang, jadi kita harus ngetik panjang gitu. Nah, oleh sebab itu kita buatkan script yang ditulis dengan secara teratur, maka kita bisa menghemat waktu dan yang jelas bahwa pada saat itu jalankan itu kita akan melakukannya tidak secara berulang terus-terusan gitu kan ya. Jadi bisa menghemat waktu dengan cara menyederhanakan tugas itu. Yang ketiga, itu adalah membuat tugas menjadi lebih terstruktur dan terformat. Ya, bagaimana yang dimaksud dengan itu? Mari kita lihat contohnya. Misalnya, untuk simulasi dinamika molekul, itu sebenarnya langkahnya banyak sekali. Taruhlah misalnya, langkah utama terdiri dari 5 langkah, yaitu minimisasi, heating, density equilibrating, relaksasi, dan produksi. Dan langkah-langkah ini harus dilakukan secara berurut. Jadi harus pertama minimisasi, kedua heating, dan seterusnya. Yang kelima adalah produksi. Nah, kita tidak boleh membolak-balik. Maka supaya perintahnya itu berulang dan kita nggak keliru-keliru, maka kita buat script. Minimisasi kita beri nama 01, ini 02 pemanasannya, kemudian density kita kasih 03. Dengan demikian pada saat kita menjalankan, kita akan menjalankan sesuai dengan urutan ini. Nah, itu yang dimaksud bahwa perintah-perintahnya itu kalau memang butuh secara terstruktur, berurutan, kita bisa melakukannya
dengan membuat script pada masing-masing dan menamakannya sesuai dengan urutannya. Nah, gitu. Contoh, kalau tadi 01 min sh, kemudian ada 02 hit dan sebagainya, itu kita buat urut. Sebenarnya 01 min sh itu mewakili perintah yang panjang. Nah, seperti apa contohnya? Script yang saya buat untuk kerjaan saya selama simulasi dinamika molekul itu script 01 min sh itu isinya segini panjang. Nah, tidak mungkin kalau misalnya untuk ligan saya ngetik ini lagi, untuk ligan yang lain ngetik sepanjang ini lagi, ligan yang lain ngetik ini panjang lagi. Nah, oleh sebab itu saya akali bahwa ligan-ligan itu saya buat suatu variabel yang saya masukkan ke sini, ke molekul ini. Jadi nanti bedanya hanya di sini saja. Saya tinggal inputkan pada saat menjalankan, terus saya kasih input ya sesuai dengan nama ligan, maka dia akan jalan sesuai dengan yang saya kehendaki, yaitu menjalankan sekian banyak perintah, tetapi cukup saya memanggilnya dengan 01 min .sh. Jadi lebih sederhana sekali. Terus bagaimana tahap-tahapnya kita membuat script? Yang pertama adalah satu, kita harus menulis script itu. Nah, kalau kita orang yang Linux dari awal, Linux murni, maka kita akan membuatnya pakai ya betul-betul pakai editor yang ada di terminal itu. Tetapi kalau kita tidak berasal dari orang Linux murni, misalnya contohlah, misalnya kita terbiasa pakai Windows, jadi kita bisa membuat skripnya melalui Windows, kemudian kita kirim ke server. Nah, itu nanti kita akan contoh. Jadi kita bikin di GUI, tidak harus di Windows, tetapi kita bisa menjalankannya seperti seolah-olah di Windows karena memang kita pakai mengerjakannya secara remote. Yang kedua, script yang kita buat itu pada dasarnya pada saat kita membuat file itu tidak bisa dieksekusi, maka harus kita kasih permissionnya untuk shellnya, kita kasih grant bahwa dia bisa dieksekusi, itu ya. Jadi atribut filenya kita ubah supaya dia bisa dieksekusi. Oke, nanti kita coba tidak di Linux murni, tetapi kita coba dipakai WinSCP aja biar kelihatan gampang bagi kita pemula yang terlanjur biasa dengan Windows. Yang ketiga adalah shell yang script yang sudah jadi, kita taruh di tempat di mana si shell itu bisa mencarinya, yaitu sesuai dengan variabel path. Atau kalau tidak gitu, kita masuk ke tempat di mana shell itu berada dan kita tinggal memanggil nama filenya. Sekarang saya sudah berada di folder home saya. Saya menggunakan WinSCP, sudah login. Nah, untuk main-mainan ini saya membuat folder baru yang namanya bengkel. Oke, enter, kemudian masuk ke bengkel, file, new. Sekarang saya membuat file yang saya beri nama hello.sh. Isinya adalah nih, di 3 baris. Oke, seperti ini. Baris pertama memberitahu bahwa scriptnya pakai bash, kemudian baris kedua menampilkan tulisan hello world, kemudian yang ketiga menampilkan tulisan aku akan mengguncang dunia. Kemudian saya simpan pakai ini, save, Ctrl S. Sudah. Sekarang saya akan coba pakai putih. Saya sudah. Nih. Saya sudah login. Kemudian saya masuk ke bengkel. Kemudian kalau kita lihat isinya, nah hello sh. Coba saya panggil hello.sh. Pasti tidak mau. Kenapa? Karena permission denied. Memang dia atributnya belum bisa dieksekusi. Sekarang kita lihat di WinSCP hello sh, ini RW, X-nya tidak ada. X-nya tidak ada. Maka kita ubah propertiesnya. Langkah kedua tadi memberikan atribut supaya dia bisa dieksekusi, memberikan izin untuk dieksekusi. Oke. Nah, sekarang mestinya kita bisa panggil. Kita panggil putih lagi, kita ulangi manggil hello sh. Nah, sudah. Ini ada tulisan keluar, hello world, aku akan mengguncang dunia. Jadi dengan demikian file hello sh sudah bekerja. Ya seperti itu. Ini hanya contoh yang sederhana, sedangkan script yang
benar, misalnya di simulasi dinamika molekul, itu skripnya bisa panjang, tapi yang penting adalah bahwa kita mengerti prinsipnya. Tahap-tahap apa yang akan dilakukan, kita satukan dalam sebuah file, kemudian itu kita panggil.